Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali ya di mata kuliah pendidikan agama Islam. Ya, kali ini kita akan membahas melanjutkan tentang setelah kita bahas tentang hubbul amal, sekarang kita akan membahas tentang istiqomah. Ada yang tahu makna istiqomah? Ada yang tahu makna istiqomah? Ya. Yang dimaksud istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus, benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan, ya. Dan istiqomah mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan kepada Allah, baik secara lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangannya. Ya. Istiqomah, ya, menempuh jalan yang lurus, yang benar, dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Ya. Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqomah adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Ya. Allahu Akbar. Disebutkan ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, janganlah kau merasa takut dan janganlah merasa sedih, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqomah di sini, terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Istiqomah di atas tauhid, maksudnya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Mujahid. Kemudian istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas. Istiqomah di atas ikhlas, dan dalam beramal hingga maut menjemput, sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah dan As-Sudi. Ketiga-tiganya itu bisa, dan sangat berkaitan maknanya dengan istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah, di atas keikhlasan, istiqomah di atas keikhlasan dalam beramal, Ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus dan memenuhi tuntutan istiqomah, terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Lantas apa yang bisa menutupi kekurangan itu? Jawabnya adalah firman Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqamah pada jalan yang lurus, menuju kepadanya dan mohon ampun kepadanya. Nah, ini ada dua, ada 2 hal yang Anda bisa istiqomah, agar Anda bisa menutupi kekurangan. Misal goyah keistiqomahan kita, kembali kepada jalan yang lurus. Apa yang diperintahkan oleh Allah langsung kembali, Kalau sudah merasa terbelokkan dengan hawa nafsu Anda, dengan godaan-godaan yang lainnya, kembali ke jalan yang Allah ridhai, Dan ikuti dengan memohon ampun kepada Allah. Kira-kira pernah melakukan dosa enggak? Pernah melakukan kesalahan enggak? Kita mungkin setiap saat melakukan kesalahan itu. Maka jika sudah tahu salah, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar. Kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar tetap istiqomah? Agar tetap istiqomah. Yang pertama, memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Anda harus mengetahui, memahami makna kalimat syahadat itu apa sih? 2 kalimat syahadat itu apa? Kalau Anda memaknainya dengan benar, maka pasti Anda akan menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 27,
Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman, ya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan mereka orang-orang yang zalim, ya, orang yang lalim, ya, orang yang berbuat dan mereka yang memperbuat apa yang dia kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allah melakukan balasan, memberikan balasan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Maka ini sungguh menakutkan, ya. Tafsiran ayat tentang Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dijelaskan dalam hadis al-muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qawluhu yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, sebagai orang yang beriman kepada Allah, Anda wajib mempercayai bahwasanya nanti akan ada kehidupan setelah dunia. Ada yang namanya awal, yakni kehidupan kubur kita. Siapapun nanti. Pernah melihat temanmu meninggal? Saudaramu atau mungkin orang tuamu? Itulah yang akan kita hadapi nanti. Dan sebagai seorang mukmin wajib hukumnya untuk mengimani tentang adanya hari kebangkitan. Dan sebelum itu terjadi, kita akan ditanyai, ya, kita akan ditanyai tentang keimanan kita di dalam kubur-kubur kita. Memang kalau sampai ada orang yang mengatakan yang benar, padahal dia seorang mukmin, maka hati-hati, bisa tercoreng keimanannya. Kita wajib meyakini. Dan silahkan Anda berpikir kembali, ya, berpikir kembali tentang amal apa saja yang sudah Anda persiapkan untuk menghadapi hisab Allah nantinya. Ya, maka dengan keimanan Allah meneguhkan, ya, Allah meneguhkan dengan ucapan yang teguh, ya. Ketika ditanya tentang siapa, man rabbuka, siapa Tuhanmu, engkau dapat menjawabnya, ya. Engkau dapat menjawabnya dengan tegas karena diteguhkan lisanmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman di dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan, ya, amalan saleh. Sedangkan di akhirat mereka diteguhkan di kubur ketika menjawab pertanyaan para malaikat. Kemudian mengapa Allah bisa teguhkan orang beriman di dunia dengan terus beramal saleh dan di akhirat alam kubur dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat, ya. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, ya. Jawabannya adalah karena pemahaman dan pengamalannya yang baik dan benar terhadap dua kalimat syahadat. Dia tentu memahami makna dua kalimat syahadat dengan benar, memenuhi rukun dan syaratnya, serta dia pula tidak menerjang larangan Allah berupa menyekutukannya dengan selainnya, yakni berbuat syirik. Oleh karena itu, kiat pertama ini menuntunkan seseorang agar bisa beragama dengan baik, yaitu mengikuti jalan hidup salaful ummah, yaitu jalan hidup para sahabat yang merupakan generasi terbaik dari umat ini. Ya, dengan menempuh jalan itu, ia akan sibuk belajar agama untuk memperbaiki akidahnya, mendalami tauhid dan juga menghindari kesyirikan yang sangat keras Allah larang sehingga harus dijauhi. Lihat, ya, bahaya sekali kalau kita sampai terbelokkan, ya, tidak istiqomah dalam mengharapkan keridhaan Allah dalam urusan rezeki, ya. Pernah dengar yang namanya penglarisan, ya? Lihat apa yang ia lakukan, ya. Yang ia lakukan mendatangi dukun, ya. Kemudian mempercayainya, manut kepadanya. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan hal ini. Sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja keraslah, profesionallah, dan istiqomahlah dalam beribadah kepada Allah. Kalau semua itu sudah Anda lakukan, maka apapun yang Anda terima adalah kebaikan tentunya, ya, keberkahan. Pernah lihat enggak orang punya gaji, ya mungkin gaji kita berapa juta, ya, mungkin 5 juta sebulan, ya. Kemudian
ketemu orang yang gajinya 30 juta. Ya. 30 juta. Namun seakan-akan kok ketika berbicara dia sangat tidak menikmati dengan gaji seperti itu. Masih kurang katanya. Ya. Padahal gaya hidupnya juga sama. Namun yang membuat lain adalah kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin yang dilakukan pekerjaannya adalah sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah. Maka uangnya pun juga tidak akan membawa keberkahan. Dan ingat, jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman, ya. Sibuklah belajar menuntut ilmu, ya. Ingat ya, belajar menuntut ilmu, apalagi agama, itu penting sekali agar Anda tidak mudah terjebak, ya. Ketika Anda bekerja, ya, menghadapi situasi yang luar biasa, ya. Mungkin hitung-hitungan angka, ya. Anda mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Secara angka Anda merugi. Namun ketika Anda memiliki keimanan kepada Allah, Anda sadari ini adalah salah satu ujian dari Allah. Bahwasanya ini adalah seperti ini. Dan hanya orang-orang yang bersabar yang mampu mengambil hikmah dari satu ujian. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan yang ia tempuh adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, yang merupakan golongan yang selamat, yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon silahkan ya, Anda membuat tulisan tentang istiqomah ya, tentang istiqomah dan hubbul amal. Ini ya, ingat ya, coba perhatikan untuk semuanya ya. Silahkan Anda membuat tulisan ya tentang apa? Tentang hubbul amal ataupun istiqomah. Silahkan Anda kaitkan dengan pekerjaan Anda saat ini, ya. Kalau belum bekerja, ya berarti Anda seorang pelajar, ya. Silahkan Anda tuliskan ya. Anda tuliskan ya seperti biasa, nanti bisa disetorkan Japri lewat WA ya, atau di Google Classroom, ya. Nanti bisa kita koordinasikan. Yang jelas ini adalah satu penugasan untuk Anda. Coba. Ini untuk membuktikan ya, bahwasanya Anda itu tidak dilihat layar monitor, tapi Anda melihat layar monitor. Anda melihat isi materi pembelajaran ini. Masya Allah ya, seperti itu. Kemudian akan saya lanjutkan sedikit lagi ya. Yang kedua, mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Mengkaji Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Ya, istiqomah, harus istiqomah. Coba, siapa kira-kira yang sudah hafal juz amma? Juz amma saja, siapa? Silahkan datang ke saya, ya. Saya beri hadiah istimewa nanti, ya. Silahkan. Atau mungkin ada yang mau setoran hafalan, ya. Silahkan saya bantu, ya. Kapan janjian? Atau via telepon, ya. Bismillah, ya. Mari kita semangat untuk belajar Al-Quran, ya. Semangat, ya. Saya yakin, ya, Anda ingin menjadi Muslim yang baik. Ya, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan mengkaji Al-Quran, ya. Mengkaji, mempelajarinya. Bagaimana cara membacanya dengan yang baik, dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Bagaimana memahaminya, kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, dan dituntut untuk istiqomah dalam melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, iltizam, ya, berkomitmen dalam menjalankan syariat Allah, ya. Kamu memiliki komitmen bahwasanya saya akan menjadi pribadi yang baik, saya akan menjadi orang yang saleh, saya akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, ini silahkan Anda tanamkan dalam diri Anda. Hingga ketika Anda nanti tergoda untuk tidak istiqomah dalam perbuatan baik Anda, dalam amal soleh Anda, ya, maka akan diingatkannya. Istiqomah menjadi pegawai yang jujur, istiqomah menjadi pedagang yang jujur, istiqomah menjadi pelajar yang baik. Ya, silahkan Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Jangan senang putus asa, ya. Ingat, ya. Harapan orang tua, ya, ini saya selipkan sedikit, ya. Harapan orang tua inginnya sang anak adalah menjadi anak yang terbaik. Maksudnya apa? Ya, dia menjadi anak yang mau berusaha keras untuk mewujudkan mimpi-mimpinya, mewujudkan cita-citanya, ya. Dan lebih senang lagi ketika melihat seorang anak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta istiqomah dan berakhlak mulia. Ya, teman-teman, ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Ingat ya, tadi sudah kami berikan tugas, ya. Silahkan nanti untuk mengerjakannya. Ya, kami tunggu. Kemudian untuk yang lain, ya tetap semangat, ya. Jangan remehkan tugas, ya. Jangan remehkan tugas. Ketika Anda melihat video, catat dan kemudian ketik, ya. Silahkan, ya. Saya akan sangat menghargai kejujuran Anda dalam membuat makalah, membuat tulisan. Itu karya Anda sendiri, bukan menjadi plagiat, ya. Hati-hati, ya. Silahkan Anda nukil, sertakan sumber, ya. Itu adab, ya. Sertakan sumber, bukan mengambil utuh makalahnya lalu diganti nama. Itu perbuatan zalim. Ya, hati-hati. Ya, terima kasih, selamat belajar dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk mewujudkan impian-impian kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.